Pengelolaan BUMN dan BUMD itu adalah bagian yang menurut Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik itu menjadi salah satu dimensi misi yang dilakukan oleh negara dalam bentuk BUMN dan BUMD penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi karena Ombudsman fungsi tugasnya dan perannya adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, maka BUMN dan BUMD menjadi salah satu bagian dari penyelenggara pelayanan publik. Dari kami di Ombudsman Republik Indonesia, apa yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD melalui PKBL atau CSR-nya, kami sangat hargai sebagai salah satu dimensi dari sisi pelayanan publiknya. Dari penyelenggaraan pertama penghargaan PKBL, BUMN, dan CSR BUMD sebagai pelayan publik tahun 2014, kami bisa memberikan catatan sedikit, Pak Latofi, supaya nanti dalam penyelenggaraan berikutnya bisa menjadi satu upaya perbaikan dan diketahui oleh stakeholder dari rekan-rekan BUMN, BUMD sebagai calon yang mendapatkan penghargaan nantinya atau di tahun depan. Pertama adalah BUMN yang memiliki keuntungan usaha yang sangat besar. Bapak Ibu sekalian, yang memiliki keuntungan usaha yang sangat besar cenderung melaksanakan dan melembagakan PKBL-nya secara baik. Mungkin ada korelasinya antara margin profit dan kemampu kelolaan di bidang CSR PKBL-nya. Biasanya juga diikuti dengan pembuatan laporan serta publikasi mengenai PKBL-nya dengan baik pula. Ini yang kita bisa temukan. Tetapi ada juga BUMN besar yang tidak memberikan laporan PKBL-nya dengan baik. Padahal ini amanat undang-undang. Kami memberi catatan kepada mereka agar meningkatkan pelayanan publiknya melalui PKBL dan menciptakan transparansi kepada semua stakeholder, agar tidak ada keraguan yang ditujukan kepada mereka. Kepada BUMN yang memiliki keuntungan kecil bukan berarti boleh melakukan PKBL-nya atau CSR sekedarnya. Jadi jangan sekedarnya juga. Yang besar tadi jangan tidak transparan, tapi yang kecil juga jangan sekedarnya. Karena triangle of kemakmuran itu tadi. Bapak Ibu sekalian, justru menurut kami perusahaan harus mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam memberikan pelayanan publiknya. Anggaran yang besar bukan semata-mata menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan PKBL. Keseriusan perusahaan menjadi kunci keberhasilannya. Catatan kedua, Bapak. Kami mencatat selain yang menerima penghargaan pada hari ini, di luar masih banyak BUMN dan BUMD yang tidak menanggapi ajakan untuk menunjukkan sejauh mana pelayanan publik mereka melalui kegiatan ini. Kami mengeluarkan surat, kami mengeluarkan pemberitahuan kepada banyak BUMN dan BUMD, tetapi responnya tidak sebanyak yang kami keluarkan. Jadi ada intensi yang barangkali belum sama level semangatnya. Kami akan menghimbau kepada seluruh BUMN dan BUMD untuk memberikan laporan tahunan mengenai PKBL atau CSR yang dilakukan oleh mereka kepada lembaga pengawas pelayanan publik yaitu Ombudsman Republik Indonesia. Tentu kami nanti akan bekerja sama dengan rekan-rekan stakeholder yang lain untuk bisa melakukan audit atau setidaknya melakukan sebuah proses-proses transparansi di dalam laporan-laporan tersebut, sehingga kami bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk menunjukkan kepada publik bahwa BUMN dan BUMD sudah patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan bahwa ini menjadi bagian penting dari pemerintah bagi negara ini untuk menciptakan kemakmuran kesejahteraan sosial di lingkungan sekitar itu. Bapak Ibu sekalian, Ombudsman RI akan terus bekerjasama dengan Latofi School of CSR dalam membuat peningkatan kualitas pelayanan publik dalam sektor ini. Nanti kita akan segera lakukan agenda-agenda berikutnya sehingga kita bisa secara formal dan secara sistematik bertahap kita lakukan langkah-langkahnya dengan lebih baik, dan kita perlu mengundang rekan-rekan stakeholder dari BUMN untuk mendengar dari Bapak Ibu sekalian proses-proses mana yang Bapak Ibu pengen kami amati, yang pengen kami nilai, sehingga fairness-nya juga muncul dari Bapak Ibu sekalian.
di tahap ini masih dalam sudut pandang kacamata kami. Tahun depan kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian mana pointer-pointer yang menurut Bapak Ibu unggulan sehingga kami bisa memasukkan dalam parameter penilaian. Yang ketiga, akan lebih elok apabila BUMN dan BUMD dalam melaporkan PKBL atau CSR-nya dilengkapi dengan laporan yang sudah teraudit. Ini menjadi kewajiban Bapak Ibu sekalian. Undang-undang mengamanatkan demikian. Maka kami mendengar bahwa sebentar lagi Sukovindo dan Latovi akan menyelenggarakan semacam sustainability audit. Nanti kita akan melihat sejauh mana proses itu. Kami belum melihat sampai sekarang sudah formal atau belum. Meskipun secara penjajakan kerjasama sudah dilakukan, tapi kami harap betul segera diformalkan, Pak. Kalau perlu kami diundang sehingga kami bisa menjadi saksi atas kegiatan tersebut, sehingga nanti dalam program-program ke depan itu jauh lebih accountable. Bapak Ibu sekalian, kami catatan yang keempat dan terakhir, kami perlu sampaikan bahwa kami memilih 3 BUMN yang saat ini kami bisa berikan predikat terpuji. Pertama, terpuji kedua, dan terpuji ketiga yang bisa menjadi acuan bagi BUMN dan BUMD dalam melaksanakan tata kelola PKBL dan CSR-nya atau tanggung jawab sosialnya. Dan salah satu di antara yang terpuji itu kami perlu sebutkan sedikit. Berikan aplaus dan tepuk tangan kepada PT Bukit Asam Persero. Spesifik kami harus sampaikan ini, meskipun nanti ada beberapa poin yang Bapak Ibu bisa lihat dari BUMN yang lain yang memiliki keunggulan dengan karakter yang berbeda-beda. Tetapi khusus untuk ini, sudut pandangnya sebagaimana kami sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia, kami melihat proses-proses pelayanan publik dan transparansi yang disajikan oleh PT Bukit Asam Persero sudah masuk dalam karakter seperti yang diindikasikan, seperti yang dimintakan oleh Undang-Undang 25 tahun 2009 pasal 21. Kami juga apresiasi bahwa tim dari PT Bukit Asam sudah mengirimkan kurang lebih 12 buku dokumen yang masing-masing tebalnya segini, Bapak Ibu sekalian, untuk menunjukkan betapa akuntabelnya mereka. Tapi sekaligus Bapak Ibu dari PT Bukit Asam itu merepotkan kita juga. Bagaimana mungkin kami akan lihat satu halaman per halaman? Maka harus nanti ke depan tolong resumnya aja 2-3 halaman, lampirannya boleh banyak, 1 truk nggak apa-apa. Tapi kami baca itunya. Ketika ada pertanyaan tentang keraguan dari pointer resume itu, nah kami lihat di halaman berapa. Bapak Ibu sekalian, ini satu hal yang penting untuk kita apresiasi karena mekanisme yang sudah dilakukan begitu transparan, tidak ada yang ditutupi. Bahkan kami juga bisa mengecek sejauh mana kegiatan PKBL dan CSR yang dilakukan oleh PT Bukit Asam Persero di lingkungan mana. Kami sudah punya kontak personnya di wilayah tersebut untuk membuktikan bahwa benar sudah dilakukan hal itu. Yang kami inginkan juga ini perlu diduplikasi secara baik oleh BUMN yang lain, perlu diduplikasi secara baik oleh BUMD yang lain di dalam tingkat lokal masing-masing supaya nanti jauh lebih transparan, kurang lebih jangan sampai mirip-mirip dengan mekanisme penyaluran bansos lah oleh Pemda, oleh kementerian. Bansosnya sekian triliun, yang terima itu lagi. Ini mohon supaya nanti jauh lebih misinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar bisa lebih tercapai. Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh pendukung acara PKBL, BUMN, dan CSR BUMD hari ini, karena kepada mereka lah acara ini bisa berjalan dengan baik.